Guys, welcome to Masak Pakai Thinking. Pusing nggak tuh? What do you want to see? Rendang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar daging sapi dicampurkan dengan santan, bumbu-bumbu, dan juga rempah-rempah. Rendang ternyata punya prestasi internasional loh. Jadi rendang menurut CNN World's Best Food 2011 dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Rendang sendiri ada dua jenis, yaitu rendang basah dan rendang kering. Perbedaan dari kedua rendang ini adalah lama waktu memasaknya, di mana kalau rendang yang basah itu menggunakan waktu memasak yang lebih sebentar dibandingkan rendang kering. Metode pemasakan daging kan ada dua, yaitu moist heat dan dry heat. Nah, kalau dry heat itu metode pemasakan tanpa cairan, sementara kalau moist heat adalah metode pemasakan dengan menggunakan cairan seperti kaldu, santan, atau air. Dari gambar di samping kita bisa lihat bahwa pada rendang itu kan dicampurkan air dan santan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemasakan rendang menggunakan metode pemasakan moist heat. Masukkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Nyalakan kompor. Masukkan bumbu yang telah digiling halus. Nah, bumbu-bumbu ini akan memberikan rasa yang kaya serta aroma yang khas pada rendang. Selanjutnya, masukkan daging sapi. Daging sapi akan menyumbangkan rasa gurih karena lemaknya yang dipanaskan akan meleleh. Proses pemasakan juga akan menurunkan kadar air dari daging. Hal ini disebabkan karena panas dari pemasakan akan mengeluarkan air berupa uap dan drip. Semakin lama pemasakan, maka semakin banyak air yang berkurang. Selanjutnya, tambahkan batang serai dan daun-daunan untuk memperkaya flavor dari rendang. Proses pemasakan akan menurunkan kadar protein pada daging rendang karena terjadi denaturasi protein. Denaturasi protein adalah terbukanya rantai polipeptida dari protein tanpa merusak ikatan kovalennya. Tambahkan air. Masukkan garam sebanyak 3 sendok teh. Penambahan garam dalam jumlah sedikit dapat memberikan rasa gurih pada makanan. Kemudian ditutup. Selanjutnya, daging ditusuk-tusuk dengan garpu untuk mengetahui apakah sudah lunak atau belum. Tekstur daging akan menjadi lunak karena terjadi gelatinisasi pada kolagen daging akibat pemanasan pada waktu yang lama. Masukkan santan apabila daging sudah lembut. Bahan santan dilakukan untuk memberikan rasa gurih karena ketika santan dipanaskan maka lemaknya akan menyumbangkan rasa gurih. Jangan lupa setelah dimasukkan santan langsung diaduk-aduk rendangnya agar santannya tidak pecah. Ketika santannya menjadi pecah maka rasa khas dari santan akan hilang.
Prinsip utama pengolahan rendang adalah teknik stewing atau menggulai, yaitu suatu teknik memasak menggunakan cairan seperti santan, kaldu, ataupun susu sambil terus diaduk-aduk. Stewing dilakukan untuk memperoleh daging yang empuk dan memberikan cita rasa yang kuat dan khas. Rendang basah dimasak selama kurang lebih 4 jam pada suhu 80-90 derajat Celcius. Ini adalah hasil rendangnya. Seperti yang bisa kita lihat, warna dari rendang ini adalah coklat. Nah, rendang itu memiliki warna kecoklatan hingga kehitaman diakibatkan oleh dari reaksi Maillard, yaitu suatu reaksi pencoklatan antara gula reduksi dengan asam amino. Reaksi Maillard ini akan menghasilkan senyawa melanoidin yang memberikan warna kecoklatan. Perubahan warna daging menjadi kecoklatan disebabkan juga oleh perubahan mioglobin menjadi coklat akibat pemanasan. Ini merupakan rendang basah sehingga warnanya coklat. Semakin lama pemanasan, maka semakin gelap warnanya. Yuk, kita coba rendangnya. Kalau kita lihat, rendang sekilas itu kan kelihatan berlemak. Nah, itu disebabkan oleh kadar lemak pada rendang itu meningkat, diakibatkan penggunaan santan dan minyak goreng. Santan itu mengandung lemak yang tinggi sebesar 35%. Santan dan minyak goreng yang dimasak bersama-sama dengan daging akan terserap masuk ke dalam daging sehingga meningkatkan kadar lemak rendang. Kadar abu rendang itu rendah loh, maksimal hanya sebesar 5%. Aroma rendang yang khas disebabkan oleh penambahan santan, rempah-rempah, dan bumbu serta hasil reaksi Maillard. Santan memberikan aroma yang khas pada rendang karena apabila dipanaskan akan melepaskan senyawa volatil nonil metil keton. Rempah-rempah dan bumbu memberikan aroma yang khas. Mari kita coba. Hop. Rasanya itu juicy, dagingnya itu empuk, terus dia tuh gurih. Juiciness pada rendang mengalami peningkatan karena ketika dipanaskan, lemak-lemak pada daging akan meleleh dan memberikan sensasi juicy pada daging. Rasanya yang gurih dan teksturnya lembut sesuai dengan penjelasan tadi ya. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Semoga.